Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang XML. XML adalah bahasa markup yang digunakan untuk menyimpan data. XML adalah bukan program dan tidak tergantung dengan tools tertentu seperti editor, DBMS, compiler, dan sebagainya. Bedanya XML dan HTML adalah XML dirancang untuk transportasi dan menyimpan data dengan fokus pada data. Juga XML juga membawa informasi tentang data tersebut. HTML dirancang untuk menampilkan data dengan fokus pada bagaimana data terlihat dan menampilkan informasi. Selanjutnya, keunggulan XML. Keunggulan XML adalah ekstensibilitasnya dan memungkinkan program yang lebih baik, memisahkan data dan presentasi, pencarian data cepat, untuk pertukaran data. XML merupakan intelijen, dapat beradaptasi dengan MU, mudah dipindahkan atau portability. Tujuan penggunaan dan tipe XML. Tujuannya adalah sebagai penyimpan data atau database yang mudah dibaca oleh user. Standar transfer data sebagai acuan membuat bahasa baru dan sebagai file konfigurasi. Tipe-tipe XML. XML itu adalah standar format dari struktur berkas file. XSL adalah standar untuk memodifikasi data yang diimport dan diekspor. XSD adalah standar yang mendefinisikan struktur database dalam XML. Selanjutnya, bentuk umum XML adalah seperti tampak di layar. Ada root, child, subchild, terus ditutup dengan garis miring subchild, tutup dengan garis miring child, tutup dengan garis miring root. Dalam XML dapat ditambahkan komentar, dimulai dengan tanda kurung buka dan diakhiri dengan tanda kurung tutup. Seperti terlihat di layar. Contoh penggunaan dan penamaan XML. Produk, nama flash drive 2 GB, tutup kurung garis miring nama, harga modal 50.000, tutup garis miring harga modal, seperti tampak di layar. Penamaan dalam XML dapat berupa huruf, angka, dan karakter lainnya. Tidak boleh diawali oleh angka atau tanda baca. Tidak boleh diawali dengan huruf kecil, XML yang kecil, huruf caps lock XML yang besar, atau huruf depannya besar XML atau tengah-tengahnya atau akhirannya atau seperti huruf besar kecil. Dan terakhir tidak boleh diawali dengan spasi. Selanjutnya adalah XML DOM, DOM. DOM adalah singkatan dari Document Object Model. Dokumen XML adalah dokumen terstruktur. Untuk mengakses datanya, kita harus menggunakan pengurai atau biasa disebut parser. Menguraikan dokumen XML dapat dilakukan melalui DOM, Document Object Model, atau SAX, Simple API XML. Terlihat seperti di gambar, struktur dalam DOM itu sendiri. Selanjutnya adalah XSL, singkatan dari Extensible Style Sheet Language, dan merupakan suatu bahasa yang dikembangkan untuk memformat dokumen XML. Untuk memformat kode, maka harus dibuat terlebih dahulu suatu style sheet XLS. Meskipun XLS adalah sebuah bahasa yang lengkap dan untuk menyelesaikan masalah di atas, cukup memanfaatkan beberapa fiturnya saja. Selanjutnya, contoh kode XSL atau XLS, yaitu seperti terlihat di layar. Nah, seperti ini tampilannya. Bisa kita pelajari masing-masing.
Selanjutnya, ini adalah hasil dari codingan tersebut yang tadi telah kita lihat. Nah, selanjutnya adalah XSLT. Singkatan dari Extensible Style Sheet Language Transformation. Hasil keluaran XSLT berupa HTML, text file atau XML dengan format yang baru. XSLT Processor atau parser adalah software bantu yang tugasnya menerapkan perintah-perintah dalam XSLT pada dokumen sumber XML dan menghasilkan dokumen keluaran baik berupa HTML, text file, ataupun XML. Selanjutnya, Dynamic JavaScript. JavaScript digunakan pada web page. JavaScript biasanya populer di internet dan bekerja di banyak browser. JavaScript menggunakan sintaks seperti C++ atau Java. JavaScript dirancang untuk menambah interaktif HTML page. JavaScript adalah bahasa scripting. JavaScript terdiri dari baris-baris kode executable computer. JavaScript biasanya embedded secara langsung pada HTML page. JavaScript adalah interpreter language. Dapat digunakan JavaScript tanpa harus memberi license-nya. Selanjutnya, JavaScript. Yang dilakukan JavaScript adalah JavaScript dapat bereaksi terhadap events. JavaScript dapat membaca dan menulis HTML elements. JavaScript dapat digunakan untuk memvalidasi data. JavaScript dapat digunakan untuk mendeteksi browser pengunjung. JavaScript dapat digunakan untuk membuat cookies. Ini adalah sintaksnya, sintaks JavaScript. Bisa kita lihat. Seperti ini tampilannya. Ada HTML, head, script language-nya berupa JavaScript, build HTML, dan diakhiri biasanya saat membuat web dengan garis miring script, garis miring head, garis miring HTML. Di sebelahnya ada pembuatan contoh program JavaScript HTML com519 jc01.html. Ada head, tutup head, body, script type-nya, tutup script, tutup body, dan HTML. Ya, itulah tadi sekian dari presentasi saya mengenai XML. Apabila ada yang kurang berkenan, silakan hubungi saya via YouTube, via akun YouTube saya. Saya Daniel Giovan dengan NPM 550409532 untuk mata kuliah pemrograman web. Sekian dan terima kasih.